Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini seluruh kota bagian dalam kosong. Di luar kota 99 divisi pasukan berdiri tegak di depan Tanyun menunggu perintahnya. Tanyun melihat kembali ke Gunung Suci Hongmeng dengan tatapan tegas di matanya yang berbintang. Dia berkata, "Aku pasti akan kembali." Setelah berbicara, Tanyun tiba-tiba menoleh, memandang 99 pasukan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo pergi." Lebih dari 30 miliar prajurit berteriak serempak. Setelah itu, seluruh pasukan mengikuti Tanyun ke langit dan terbang menuju kota militer tertinggi. Meskipun Tanyun tidak mengatakan tujuan pergi ke kota militer tertinggi, semua prajurit tahu bahwa Tuan Dewa Leluhur ingin memimpin pasukan ke kota militer tertinggi untuk membingungkan musuh. Biarkan musuh tahu bahwa Tanyun memiliki tekad untuk melawan mereka sampai mati, dan kemudian diam-diam meninggalkan alam Dewa Hongmeng untuk meluncurkan serangan ke alam Dewa Xiyuan dan Xingtian. 3 tahun kemudian, Tanyun memimpin pasukan dan muncul dengan perkasa di ujung penghalang di kota tertinggi. Lingtong yang menjaga penghalang di sini membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun dan berkata, "Bawahan telah melihat Tuan Leluhur." Tanyun mengangguk. Pada saat ini, di luar penghalang, 23 miliar pasukan sekutu masih melepaskan gelombang sihir dan kekuatan suci untuk memborbardir penghalang alam dewa. Di luar penghalang, Changsun Xuanqi tidak dapat melihat situasi di dalam penghalang, tetapi Tanyun dan yang lainnya yang berada di dalam penghalang dapat melihat dengan jelas. "Ayah!" Xuan Yuanro memandang Xiao Yutian di luar penghalang dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Tanyun dengan lembut memeluk Xuan Yuanro dan berkata, "Rower, jangan kenali ayah mertua sekarang. Akan ada peluang di masa depan." Xuan Yuanro menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa begitu dia mengenali ayahnya saat ini, dia menyadari bahwa ayahnya akan dalam bahaya. Xuan Yuanro memandang Tanyun dan berkata, "Tanyun, kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu akan memaafkan ayahku." Tanyun berkata dalam transmisi suara, "Tentu saja, aku tidak akan pernah menarik apa yang aku janjikan kepadamu." "Kamu sangat baik." Xuan Yuanro tersenyum. Setelah Tanyun juga tersenyum, dia membuang senyumnya dan segera menghadap penghalang yang penuh retakan. Dia berteriak keras, "Changsun Xuanqi, Gong Xihan, Raja Iblis, Komandan Iblis, dan mantan guru baikku Xiao Yutian, dengarkan aku." Pada saat ini, di luar penghalang, Xiao Yutian dan yang lainnya tiba-tiba terpana. Kemudian, suara Tanyun keluar dari penghalang lagi. "Aku Tanyun, ketika penghalang alam Dewa Hongmeng rusak, aku akan memimpin pasukan dan bertarung sampai mati." Segera, Changsun Xuanqi dan yang lainnya mendengar gelombang pasang teriakan dari penghalang. "Tuan Dewa Leluhur Hongmeng perkasa." Mendengar itu, Gong Xihan dan yang lainnya menilai dari suara Tanyun bahwa pasukan Hongmeng memiliki setidaknya puluhan miliar. "Tanyun," Xiao Yutian berkata dengan tegas, "kamu menghabisi putriku di masa lalu, dan ketika alam Dewa Hongmeng ditembus, aku ingin kamu mati." Gong Xihan berteriak, "Kamu menghabisi cucuku dan membantai klan Xiyuan. Kamu tunggu Raja Leluhur ini." Raja Iblis meraung, "Dasar sialan, kamu menghabisi satu-satunya cucuku." Semua pasukan iblis mematuhi perintah dan terus menyerang penghalang pesona. Di dalam penghalang, mata Tanyun menunjukkan tatapan cemberut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Raja Iblis, Gong Xihan, Xiao Yutian, jangan bicara omong kosong. Jika memiliki kemampuan, cepat tembus penghalang dulu. Aku menunggumu untuk bertarung." Setelah berbicara, Tanyun melihat kembali pada 99 pasukan dan berkata dengan tajam, "Seluruh pasukan bersiap untuk berperang." Setelah seluruh pasukan berteriak keras, suara Tanyun yang tidak diragukan lagi terdengar di benak mereka. Semuanya diam dan semua masuk ke jantung Hongmeng. Kemudian, Tanyun mengeluarkan jantung Hongmeng. Para pasukan yang dipimpin oleh 99 komandan terbang ke jantung Hongmeng dengan tertib dan diam. Butuh 3 jam penuh, dan ketika malam tiba, lebih dari 30 miliar pasukan semuanya memasuki jantung Hongmeng. Tanyun memandang para wanita dan berkata,
Selain Rower dan Yuyan, yang lain masuk juga. Nanggong Yukin, Tang Mengyi, dan Tesianer, Si Hong Xiao dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum dan terbang ke jantung Hongmeng. Mereka tahu bahwa alasan mengapa Xuan Yuanru dan Yuyan tetap berada di sisi Tanyun adalah karena kedua wanita itu memiliki ranah tertinggi. Dalam benak Tanyun, jantung Hongmeng terserap ke dalam kolam roh. Kemudian, Tanyun, Xuan Yuanru, dan Yuyan naik ke udara, berubah menjadi 3 sinar, dan melesat ke ujung utara alam Dewa Hongmeng. Selain itu, Tanyun telah mengirim orang untuk sepenuhnya menghancurkan aula teleportasi di kota bagian dalam. Akibatnya, setelah musuh memasuki alam Dewa Hongmeng, mereka tidak dapat pergi ke 9 alam abadi Hongmeng, dan menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Tanyun datang ke ujung utara. Di depan mereka bertiga adalah pesona alam dewa terlemah yang menghubungkan alam dewa Xingtian dengan alam dewa Hongmeng. Tanyun telah melewati penghalang 2 kali sebelumnya. Baginya, ini adalah perjalanan yang mudah. Tanyun memadatkan armor mulia Hongmeng, Xuan Yuanru memadatkan armor Estian Xuan, dan Yuyan melepaskan kekuatan keabadian untuk melindungi tubuh. Hanya dalam waktu singkat, ketiganya terbang keluar dari penghalang dan muncul di puncak gunung jauh di pegunungan Xingtian. Kekosongan itu seperti riak air. Tanyun bangkit dan melayang di langit. Segera, jantung Hongmeng terbang keluar dari alis Tanyun dan melayang di kehampaan. Tanyun berkata, "Semua pasukan keluar." Dengan satu demi satu suara hormat, 99 komandan, termasuk Dewa Mufeng dan Dewa Baicheng, membutuhkan waktu 3 jam untuk terbang keluar dari jantung Hongmeng satu demi satu, berdiri rapi di langit di bawah Tanyun. Setelah itu, Tang Mengyi, Tang Xinying, Toba Yingying, para wanita dan binatang buas dalam bentuk manusia terbang keluar dari jantung Hongmeng dan menggantung di depan Tanyun. Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong dan yang lainnya juga terbang keluar dari jantung Hongmeng dan berdiri di kehampaan di depan Tanyun. Adapun kerabat orang tua dan istri Tanyun, mereka tetap tinggal. Sekarang di pihak Tanyun ada 3 dewa leluhur, yaitu dia, Xuan Yuanru dan Yuyan. Xiao Longse dan Miao Qingluan adalah binatang supreme, sementara Toba Yingying dan Wuxin di ranah supreme. Ranah dewa hukum surga adalah Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Ruoxi, Xianer, Qing Cheng, Qian Qian, Shen Shuzhen, Sisi, Xian, Zenji, Fang Xiqing, Bai Lianer, dan Sang Guanfei. Selain itu, mantan murid Ling Xia, yaitu Mu Zhen, Ling Huting, Shen Wei, Wu Yu, semuanya juga berada di ranah dewa hukum surga. Di antara mereka, kecuali Mu Zhen, yang lain awalnya meninggalkan kota dewa Hongmeng ketika Tanyun membalas dendam. Kemudian, setelah Ling Xia kembali, Ling Xia mengirim seseorang untuk membawa mereka kembali. Binatang hukum surga adalah singa naga emas, kera iblis, raja beruang naga, Yisan, Moer, Jinglu, Xiaobai, dan 6 patriark dari 6 klan Kunpeng. 7 raja klan lainnya belum dipromosikan menjadi binatang dewa hukum surga. Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tianlo, dan Wei Kuan di ranah dewa transformasi manusia. Kakek, kita juga harus bergabung dalam perang, mengikuti suara yang indah. Li Xin dan Li Ximin yang sudah berada di ranah dewa transformasi manusia juga terbang keluar dari jantung Hongmeng dan muncul di depan Tanyun. Tanyun memandang kedua bersaudara itu dan setuju. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan pihak Tanyun juga sangat besar. Selain itu, Tanyun tidak membiarkan 8 klan dewa keluar, seperti klan monyet bermata satu, klan naga emas, klan naga iblis, klan peri, dan lain-lain. Karena menurutnya, sekarang bukan saatnya 8 ras dewa agung mengambil tindakan. Biarkan 8 ras dewa agung memasuki jantung Hongmeng dan terus berlatih. Tanyun melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Sekarang aku akan membagikan rencana tempur. Rower dan Yuyan memimpin Qingluan, Wu Xing Supreme, Yukin, Mengyi, Xinying, Xiao, Ruoxi, Xianer, Qing Cheng, Singa Naga Emas, Kera Iblis, Moer, Qingluan, Yisan, 6 patriark Kunpeng, dan Guan Xuankui pergi ke benteng perbatasan alam dewa Xiyuan. Dewa Mufeng, Dewa Baicheng, 49 komandan juga akan memimpin pasukan ke sana. Semua orang harus mematuhi perintah Rower dan Yuyan. Apakah mengerti?" Binatang buas dan para dewa berkata serempak, "Dimengerti." Bagus sekali, Tanyun tersenyum puas lalu menambahkan, "Yingying, Xian, Senji, Siking, Huixin, Ruxui,
Yaner Sang Guanfei, Muzhen Linghuting Shenwei Xiyin Ximin, Raja Beruang Naga, Xiaobei dan pasukan lainnya, ikuti aku untuk menyerang alam dewa Xingtian. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Ling Tong dan berkata, ada 136 celah di alam dewa Xingtian dan ada 83 celah di alam dewa Xiyuan. Setelah semua benteng hancur, banyak bahan dewa yang dibutuhkan untuk mengisi celah dalam pesona. Bisakah kamu memiliki cukup bahan ruang dewa? Ling Tong mengangguk dan berkata, Tuan, bahannya cukup. Baiklah, beri aku setengah, kata Tan Yun. Jari-jari Ling Tong sering berkedip, dan bahan ruang dewa memancar keluar dari cincin dan masuk ke dalam cincin Tan Yun. Setelah menerimanya, Tan Yun memandang Ling Tong dan berkata, ambil yang tersisa dan ikuti Yuyan dan yang lainnya ke alam dewa Xiyuan. Ketika kamu merebut kota militer Xiyuan, kamu akan mengisi celah penghalang. Mendengar ini, Ling Tong mengangguk berat dan berkata, Tuan jangan khawatir, bawahan mengerti. Setelah Tan Yun tersenyum, dia memandang Xuan Yuanro dan Yuyan. Setelah 83 kota militer dari alam dewa Xiyuan dikuasai, kamu akan membawa pasukanmu untuk menduduki kota dewa Xiyuan. Setelah kedua wanita itu menjawab, Xuan Yuanro memandang Tan Yun dan bertanya, apakah kamu ingin mulai menghabisi orang? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masuk akal untuk mulai menghabisi orang. Bagaimanapun, tujuan kita adalah untuk menyatukan 3 alam dewa, bukan untuk menghancurkan mereka. Mereka yang menyerah tidak akan dihabisi, dan mereka yang tidak menyerah akan dihabisi tanpa ampun. Ya, aku mengerti. Kalian berhati-hatilah, desak Tan Yun. Yuyan tersenyum. Jangan khawatir, Rower dan aku adalah dewa leluhur. Sekarang Raja Leluhur masih menyerang alam dewa Hongmeng, dan tidak ada seorang pun di alam dewa Xiyuan yang menjadi lawan kita. Bahkan jika alam dewa Xiyuan masih memiliki kekuatan besar di ranah dewa leluhur, kita tidak takut. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, ayo pergi. Yuyan tersenyum ringan dan setelah merapikan jubah Tan Yun, dia dan Xuan Yuanro serta yang lainnya dengan total 17 miliar pergi dengan cara yang perkasa. Setelah melihat semua orang pergi, Tan Yun melihat sisa 18 miliar prajurit dan berkata dengan keras, ayo pergi ke alam dewa Xingtian. Para prajurit berteriak serempak. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan jantung Hongmeng dan memimpin pasukan bersama Toba Yingying terbang keluar dari pegunungan dengan agresif menuju kota Qianzhan. Waktu berlalu seperti anak panah. 9 bulan telah berlalu. Di aula yang megah, Marshal Qianlong sedang minum dengan ribuan jenderal. Marshal Qianlong mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan senyum panjang, paling lama dalam 100 tahun, Raja Leluhur Xingtian akan menghancurkan alam dewa Hongmeng. Pada saat itu, adik laki-lakiku yang kedua akan menjadi pahlawan. Ayo mari kita minum hari ini. Mari kita rayakan untuk adikku yang kedua. Para jenderal tertawa dan mengangkat gelas mereka untuk minum. Tuan Marshal, ada hal buruk. Pada saat ini, seorang dewa bergegas ke aula dengan wajah pucat. Marshal Qianlong mengerutkan kening dan memarahi. Katakan, ada apa? Laporkan. Dewa itu berkata dengan panik. Tan Yun memimpin pasukan dan mereka di luar kota. Tanpa menunggu dewa itu selesai berbicara, suara keras datang dari luar aula, dan kemudian teriakan dan jeritan panik seperti air pasang. Tidak bagus, pasukan Hongmeng terlalu banyak, mereka menyerang formasi pertahanan. Mendengar ini, Marskal Qianlong benar-benar panik, gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dan pecah. Marskal, apa yang harus kita lakukan? Di aula, para jenderal tampak ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana pasukan Hongmeng bisa ke sini. Setelah Marskal Qianlong tenang, dia menekan kepanikan di hatinya dan berkata, jangan panik, pergi saja bersamaku dan lihat. Setelah itu, Marskal Qianlong memimpin para jenderal. Tidak lama kemudian, semua orang terbang ke langit dan mendarat di menara. Ketika para jenderal melihat pemandangan di luar kota, mereka semua gemetar ketakutan melihat bahwa ada 18 miliar musuh, dan Tan Yunlah yang berdiri di kehampaan di depan mereka. Marskal Qianlong menahan ludahnya lagi dan lagi, memandang Tan Yun di luar formasi pertahanan, dan berkata dengan keras, Raja Leluhur Xingtian, Raja Leluhur Xiyuan, dan Raja Iblis bergabung untuk menyerang alam dewa Hongmeng. Bagaimana bisa kamu meninggalkan alam dewa Hongmeng? Tan Yun tersenyum dan mengabaikan pihak lain, tetapi mengangguk pada Toba Yingying di sampingnya. Toba Yingying memahami dan mengambil langkah maju, menatap Marskal Qianlong di menara, dan berkata dengan dingin,
Komandan ini hanya mengatakan sekali, kamu harus mendengarkannya dengan jelas. Segera buka formasi pertahanan, maka klan kalian tidak akan dihabisi. Aku beri kamu 10 napas untuk memikirkannya. Mendengar itu, Marskal Qianlong mengerutkan kening, dahinya dipenuhi butiran keringat. Seorang wakil komandan tua di belakangnya berbisik, Tuan Marskal, kamu tidak bisa menyerah. Setelah penyerahan diketahui oleh Raja Leluhur Xingtian, kita akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Wakil komandan lain menggema, ya, kita tidak bisa menyerah. Kita memiliki formasi pertahanan yang hebat, dan mereka tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Mungkin ketika mereka menyerang, Raja Leluhur Xingtian kembali. Sebagian besar jenderal lainnya setuju, dan hanya sedikit yang tetap diam. Marskal Qianlong menarik napas dalam-dalam dan menatap Toba Yingying. Kalimat berikutnya membuat Tan Yun marah. Dasar jalang, kamu menipu Marskal ini. Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, kamu berani memarahi adik perempuanku. Dewa leluhur ini ingin kamu mati tanpa mayat.